Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang dilematis banget buat banyak orang. Gimana caranya kita bisa ngatur keuangan di zaman modern ini, tapi tetap sejalan sama prinsip-prinsip keimanan kita. Sebuah pertanyaan besar kan? Apalagi di dunia yang sistem keuangannya seringkali terasa bertentangan dengan apa yang kita yakini. Kita mulai dari sini, sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan dari seorang pakar keuangan. Ini langsung ke intinya. Konsep bunga majemuk yang dipuja-puja di mana-mana sebagai kunci kekayaan justru disebut sebagai dosa. Loh, kok bisa? Gimana mungkin sesuatu yang dianggap jitu buat finansial malah jadi masalah dari sudut pandang lain? Oke, biar kita benar-benar paham akarnya, kita harus mundur sedikit dan lihat dulu fondasinya. Sebenarnya, gimana sih Islam memandang konsep harta dan kekayaan itu sendiri? Karena filosofi inilah yang jadi dasar dari semua aturan main yang bakal kita bedah nanti. Nah, di sini kelihatan banget perbedaannya. Di satu sisi, ada pola pikir kalau harta itu kepemilikan mutlak, punya kita 100%. Hasilnya, seringkali jadi sumber stres, jadi ajang pamer status, dan selalu ada rasa takut kehilangan. Tapi di sisi lain, Islam menawarkan sudut pandang yang beda. Harta itu amanah ilahi, alias titipan dari Tuhan. Begitu cara pandangnya berubah, segalanya ikut berubah. Uang bukan lagi sesuatu yang kita genggam erat-erat, tapi sebuah alat, sebuah tanggung jawab yang harus dikelola dengan baik. Dan tanggung jawab ini tuh gak main-main loh. Ini mencakup seluruh siklus keuangan kita. Pertama, dari mana kita dapatnya? Kedua, gimana cara kita mengelola dan mengembangkannya? Dan ketiga, buat apa kita belanjakan harta itu? Dalam Islam, setiap tahap ini bakal dipertanyakan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran kita dalam setiap langkah finansial yang kita ambil. Nah, contoh paling keren dari pola pikir amanah ilahi ini ya dari kisah Abu Bakar. Saat beliau menyumbangkan semua hartanya, beliau sama sekali gak khawatir soal keluarganya. Kenapa? Karena beliau yakin banget sama skill dan kemampuan yang Tuhan kasih buat cari rezeki lagi. Ini nunjukin kalau harta itu cuma alat yang silih berganti, bukan tujuan akhir itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering jadi perdebatan nih. Prinsip-prinsip inti yang sering banget bergesekan sama sistem keuangan modern. Mari kita lihat gimana filosofi tadi diterapin dalam praktik. Prinsip pertama, dan mungkin yang paling terkenal, adalah larangan riba. Dan penting banget nih buat kita ngerti, riba itu bukan cuma soal bunga tinggi ya. Riba itu adalah setiap keuntungan yang udah dijamin di awal dari sebuah pinjaman, di mana si pemberi pinjaman sama sekali nggak ikut menanggung resiko. Bayangin deh, Anda pinjemin duit dan udah pasti untung. Nggak peduli bisnis teman Anda itu jungkir balik atau sukses. Nah, keuntungan tanpa ikut tanggung resiko inilah yang dianggap nggak adil. Selanjutnya ada goror, yang artinya ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan. Ya, semua bisnis kan ada risikonya ya kan? Tapi yang dilarang di sini itu ketidakpastian di dalam kontraknya itu sendiri. Tujuannya biar semua pihak jelas dan transparan. Jadi kita nggak boleh bertransaksi atas sesuatu yang nggak jelas, kayak judi atau investasi di bisnis yang kita nggak paham sama sekali cara kerjanya. Di sini kita bisa lihat bedanya secara langsung. Di sistem konvensional seringkali berbasis utang. Satu pihak dapat keuntungan yang terjamin, sementara pihak lain menanggung semua resiko. Sedangkan di keuangan Islam, modelnya itu kemitraan. Resiko dan keuntungan ditanggung bersama. Filosofinya itu tumbuh bareng-bareng, bukan tumbuh dengan memakan yang lain. Oke, sedikit pelajaran sejarah singkat tapi penting banget. Dulu, nilai dolar AS itu dipatok ke emas, tapi setelah tahun 1971, hubungan itu diputus. Muncullah sistem uang fiat, yaitu uang yang nilainya cuma didasari kepercayaan pada pemerintah, bukan pada emas benaran. Nah, menurut sumber kami, pergeseran inilah yang membuka gerbang bagi penciptaan uang lewat utang dalam skala masif, yang pada akhirnya menciptakan sistem yang berpotensi tidak stabil dan eksploitatif. Oke, pertanyaannya sekarang kan kita hidup di sistem yang sekarang ini. Terus gimana dong caranya biar keuangan kita bisa lebih sejalan sama keyakinan? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini ada beberapa langkah praktis yang bisa kita coba. Salah satu yang menarik adalah konsep membersihkan bunga yang nggak bisa kita hindari, misalnya dari rekening bank. Caranya, sumbangkan dana itu untuk fasilitas umum, jadi kita nggak ambil keuntungan pribadi dari situ. Intinya adalah, berinvestasilah pada bisnis real yang kita pahami, dan yang paling penting, bangun kebiasaan investasinya secara konsisten. Dan ini mungkin nasihat paling penting buat banyak dari kita. Kalau penghasilan kita mungkin belum besar, investasi terbaik itu bukan di saham atau di tempat lain, tapi investasi ke diri sendiri. Tingkatkan ilmu, asah skill, supaya pendapatan aktif kita bisa naik. Inilah fondasi paling kokoh untuk membangun kekayaan di masa depan.
Sebagai penutup, ayo kita coba lihat investasi dari kacamata yang lebih luas lagi. Kalau kita bicara soal return on investment, apa sih sebenarnya imbal hasil yang paling ultimate dari sudut pandang ini? Pasti sering dengar kan? Anak itu investasi masa tua. Sebuah gagasan yang sangat umum di budaya kita. Nah, pertanyaannya, gimana pandangan ini kalau kita sandingkan dengan prinsip-prinsip Islam yang tadi sudah kita bahas soal harta dan keluarga? Disinilah letak perbedaannya yang fundamental. Hubungan antara orang tua dan anak itu bukan transaksi finansial. Kewajiban seorang anak untuk merawat orang tuanya itu datangnya bukan karena utang budi yang harus dibayar, tapi datang langsung dari atas, dari kewajibannya kepada Tuhan. Jadi ini bukan soal hak orang tua menuntut, tapi soal kewajiban anak kepada penciptanya. Jadi, ini dia kesimpulannya. Investasi yang paling hakiki, yang returnnya paling gede, ternyata bukanlah uang atau materi di dunia ini. Imbal hasil yang sesungguhnya adalah doa baik dari seorang anak. Inilah passive income tertinggi yang terus mengalir, bahkan setelah kita tiada. Ini benar-benar bikin kita mikir ulang ya. Sebenarnya kita ini lagi investasi untuk apa sih?